Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Malam ini adalah majelis ke-19 di pembahasan kitab ini. Kita masih di kitab At-Thaharah. Pada malam hari ini kita masuk di bab yang baru terkait dengan pembatal-pembatal wudu. Qala al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, babu nawaqidil wudu. Bab pembatal wudu. Yaitu kumpulan hadis terkait dengan pembahasan pembatal wudu. Beliau akan sebutkan di sini, di bab ini banyak hadis terkait dengan hal-hal yang membatalkan wudu, demikian pula yang tidak membatalkan wudu. Yang tidak membatalkan wudu. Dan bahkan nanti beliau akan ikutkan hal-hal yang mempersyaratkan wudu dalam pelaksanaannya. Seperti nanti beliau ikutkan menyentuh Quran, membawa Quran, demikian pula nanti berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca hadis pertama yang beliau sebutkan, yaitu hadis ke-67. Kata beliau rahimahullah, an Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdi yantadhiruna al-isya'a hatta takfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu ad-Darqutni wa asluhu fi Muslim. Kata beliau rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana ashabu Rasulillah ala ahdi, pernah dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masanya, pada zamannya beliau menunggu waktu Isya. Mereka menunggu sholat Isya. Hatta tahfiqa ru'usuhum thumma yusallun wa la yatawadda'un. Ini yang menjadi poinnya. Sampai kepala mereka terangguk-angguk, yaitu karena ngantuk. Iya, sudah goyang-goyang kepalanya karena ngantuk. Kemudian mereka sholat dan tidak berwudu, padahal sudah tertidur. Iya. Kata beliau dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, sahih menurut Ad-Darqutni, dan asalnya berasal dari riwayat Muslim. Karena memang ini mirip dengan lafaz dari Imam Muslim rahimahullah.
Hanya saja di lafaz ini kepalanya mengangguk-angguk, artinya mereka tertidur dalam keadaan duduk. Kalau di riwayat Muslim lafaznya kana ashabu Rasulillah yanamun tsumma yusallun wa la yatawaddaun. Jadi langsung bilang tidur. Adalah para sahabat Rasulullah, mereka tertidur, kemudian mereka sholat dan mereka tidak wudu. Kalau itu riwayat Muslim lebih jelas. Iya. Cuman perkataan dalam riwayat Muslim itu kan tidur, tidak disebutkan keadaan tidurnya. Nah, ini riwayat ini dipilih karena disebutkan tidurnya itu bagaimana. Ternyata tidurnya tidur duduk. Tidur duduk. Karena disebutkan kepalanya sampai jatuh-jatuh. Karena ngantuk. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud nomor 200, Ad-Darqutni jilid 1 halaman 131, derajatnya sanadnya sahih dan asalnya dalam Sahih Muslim nomor 376. Yang beliau isyaratkan tadi di Sahih Muslim ada di nomor 376. Fikih hadits tidur ringan tidak membatalkan wudhu. Dari mana kita tahu? Lafaz hadits. Para sahabat tertidur, kemudian kemudian mereka sholat tanpa wudhu. Seandainya tidur itu membatalkan wudhu, maka mereka akan wudhu dulu baru sholat. Dari mana kita tahu tidur ringan? Itu di hadits. Kepalanya jatuh-jatuh, artinya tidurnya setengah sadar. Terangguk kepalanya, sadar lagi. Tertidur, sadar lagi. Itu disebut tidur ringan. Iya. Adapun tidur berat atau tidur yang nyenyak akan datang pembahasannya. Seandainya belum langsung sebutkan haditsnya berdampingan, itu akan lebih indah. Cuman belum sebutkan haditsnya masih jauh. Masih jauh. Supaya nanti kalau kita dapat haditsnya, insya Allah, iya, langsung kita paham. Hakikatnya, masalah tidur ini, para ulama ada silang pendapat. Rahimahullahu ta'ala, terkait dengan masalah tidur. Apakah dia membatalkan wudhu atau tidak membatalkan wudhu? Ada di antara para ulama rahimahumullah yang mengatakan bahwa tidur mutlak membatalkan wudhu. Tidur itu secara mutlak dia akan membatalkan wudhu. Berdalil ya dengan hadis dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengesankan bahwa tidur itu membatalkan wudhu, seperti yang pernah lewat di kita dan nanti akan datang juga. Waktu pembahasan mengusap di sepatu di sebelumnya, jadi kita ambil hadis yang sebelumnya. Walaupun nanti akan datang hadis setelahnya. Waktu pembahasan mengusap di atas sepatu di hadis nomor 61. Ya, nomor 61. Disebutkan sebagai pembatal wudhu di situ 3. Goib, baul, naum. Buang air besar, buang air kecil, tidur. Dan tidur. Itu hadis Sofwan bin Asal yang telah lewat. 3 pembatal wudhu disebutkan. Buang air besar ini jelas disepakati. Buang air kecil ini juga jelas disepakati. Kemudian di antara yang disebutkan tidur, di situ adalah tidur. Maka menggunakan hadits itu, para ulama mengatakan bahwa tidur membatalkan wudhu. Sementara di sana ada ulama lagi yang berpendapat yang berbeda dengan itu,
mengatakan bahwa tidur tidak membatalkan wudhu secara mutlak. Secara mutlak. Iya. Dan dalil mereka ini, hadits yang ada di hadapan kita ini. Para sahabat di riwayat Muslim tertidur, kemudian mereka sholat tidak wudhu. Berarti tidur tidak membatalkan wudhu. Ini dalilnya. Dan apa yang saya katakan di sini nih di fikih hadits, tidur ringan tidak membatalkan wudhu, ini bentuk komprominya dan ini yang benarnya. Di hadis Safwan ibn Asal, ketika Nabi menyebutkan tidur membatalkan wudhu, itu maksudnya tidur yang nyenyak, tidur berat. Ciri tidur berat itu seperti tidur terlentang. Iya. Itu yang membatalkan wudhu. Adapun di hadits sini, hadits yang barusan kita baca ini hadits Anas, ini yang dimaksud adalah tidur yang ringan. Dari mana kita tahu? Itu yang disebutkan dalam riwayat yang disebutkan oleh penulis. Mereka hanya tidur terjatuh kepalanya, terangguk-angguk kepalanya. Nah, ini kompromi dari dua hadits karena sama-sama sahih. Kompromi dari dua hadits karena sama-sama sahih. Maka yang diinginkan dengan hadits ini, para sahabat Nabi di masanya menanti Isya, kemudian mereka sholat tanpa wudhu lagi setelahnya. Ini maksudnya tidur ringan. Nah, ini baru kita teratur hadits-hadits yang ada terkait dengan tidur. Terkait dengan tidur. Nah, ini tidur yang sebenarnya disebutkan oleh jumhur, tidur yang dikatakan na'sun. Hanya baru ngantuk. Baru apa? Ngantuk. Pendahuluan tidur. Belum lelap. Ini yang disebutkan. Iya. Dan ini yang dipegang oleh mayoritas ulama rahimahumullah. Apa yang saya katakan di buku ini, tidur ringan tidak membatalkan wudhu, inilah komprominya dari mayoritas ulama fikih rahimahumullahu ta'ala. Iya. Ini terkait dengan tidur ringan. Nanti akan datang insya Allah. Iya, terkait dengan ya tidur yang lelap. Insya Allah ketika kita baca nanti haditsnya, berarti tinggal kita ya singgung sedikit apa yang kita pernah ambil hari ini. Kemudian hadits berikutnya. Hadits 68. Kata beliau an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaish ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustuhadu fala tuhur afa ada us-shalah qala la innama dzalika irqun wa laysa bihaydin fa idza aqbalat haydatuki fada'is salata wa idza adbarat aksili anki dam thumma salli. Muttafaqun alaih. Walil Bukhari thumma tawaddai li kulli shalah. Wa asyara Muslimun ila annahu hadafaha amdan. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Fatimah bintu Jahash bintu Abu Hubaish datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, inni imra'atun ustuhadu. Saya ini perempuan yang selalu keluar darah istihadah. Darah istihadah, darah yang keluar karena urat pecah atau lecet dari dalam kemaluan atau dalam rahim seorang perempuan.
Iya. Biasa juga kalau orang awal menikah disebut dengan darah rawan. Ada urat yang pecah sehingga keluar darah itu. Itu disebut darah istihadhah. Tapi ini ada kasus, ini perempuan selalu keluar darah istihadhahnya dan tidak pernah suci, artinya tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti darahnya keluar. Pertanyaannya, bolehkah saya meninggalkan sholat karena darah terus keluar? Artinya ini dia mau bertanya, mau tahu ilmunya. Kan orang kan kalau keluar darah haid, tidak boleh sholat. Pertanyaan sekarang, apakah kalau darah istihadhah juga tidak boleh sholat? Kalau ada, nanti ini juga akan disinggung kembali insya Allah di bab haid. Di akhir kitab Taharah. Jadi pertanyaan seperti itu. Apakah saya tinggalkan sholat? Rasulullah menjawab, lah, tidak boleh. Itu hanya penyakit. Itu hanya penyakit. Itu ada irkun, ada urat pecah atau putus. Iya. Ada urat yang pecah atau putus. Makanya kalau keluar dari istihadhah berarti tanda seorang perempuan itu lagi tidak sehat. Lagi sakit. Dan Nabi menegaskan, walaisa bihaid. Itu bukan haid. Karena beda dari istihadhah dan haid. Nanti akan disebutkan insya Allah di babnya. Perbedaan antara darah haid dan darah istihadhah. Di antaranya dari sisi bau, darah haid berbau. Dari istihadhah tidak berbau. Karena baru keluar langsung mengalir segar. Kalau darah haid sudah tersimpan dalam rahim, kemudian di setiap bulannya pecah, baru keluar. Jadikan dia tersimpan lama, bau. Itu darah haid. Darah istihadhah tidak. Kemudian darah haid kalau sudah mengalir, itu tidak membeku lagi. Makanya kalau lagi banyaknya, maka biasanya seorang ya mengalir saja tanpa tertahan. Iya. Sementara darah istihadhah kalau dia keluar sudah keluar dari tempatnya itu dan dia tersimpan langsung membeku. Langsung dia membeku. Kemudian dari sisi warna, darah haid itu warnanya hitam atau kehitaman. Kehitaman, merah, kehitaman, gelap, merah tebal. Kemudian kalau dimasukkan di air, itu darah haid kalau disirami air, warna airnya merah. Dari istihadhah, warna airnya keruh. Jadi tidak merah kalau kena air. Darah haid kalau kena air merah airnya. Darah istihadhah tidak, dia akan airnya warna keruh. Airnya warna keruh. Kemudian darah istihadhah, darah haid itu keluar di dalam rahim seorang perempuan. Sementara darah istihadhah keluar bisa dalam rahim, bisa di luar rahim. Karena adanya urat yang pecah, di mana pecahnya di situ dia keluar. Ini diantara perbedaannya. Makanya Nabi bilang itu bukan haid. Apalagi ini haid keluar darahnya tidak pernah suci. Nah ini perbedaan pokok juga. Darah haid itu keluar ada waktunya. Terus ada masanya. Seorang perempuan itu punya waktu dia haid datang bulan. Dan ada jumlah harinya. Ada perempuan haid. Iya. 7 hari, 8 hari. Ada juga perempuan haid 4 hari. Ada perempuan haid 3 hari. Bahkan di sana ada perempuan haid hanya setetes. Apalagi mendekati masa tidak haid lagi. Maksudnya umur seorang perempuan untuk tidak haid itu makin lama makin berkurang masa haidnya.
Jadi misalnya awal waktu dia gadis 7 hari atau 8 hari, nanti di masa dia akan berhenti dari haid berkurang terus. Menjadi 5 hari, menjadi 4 hari, menjadi 3 hari, menjadi 2 hari, menjadi sehari. Bahkan menjadi nanti saat waktu dia haid hanya setetes. Sampai nanti dia tidak haid lagi. Sampai nanti dia tidak haid lagi. Jadi ada masanya, ada waktunya. Sementara dari istihadah, enggak. Sampai tertutup itu yang terluka. Yang tergores, yang terputus. Bahkan kalaupun tertutup, kemudian tersentuh lagi, keluar lagi. Jadi tidak ada waktunya. Lihat sekarang ada Fatimah bintu Abi Hubaysh, keluar terus darahnya tanpa suci. Ini dipastikan bukan haid. Karena berdasarkan penelitian, perempuan tertinggi haidnya itu hanya 15 hari. Ada pernah dinukil perempuan haid 17 hari, tapi itu jarang sekali. Kebanyakan perempuan haid itu 7 atau 8 hari. Kebanyakan perempuan. Nanti akan dipertajam lagi insya Allah di babnya. Di bab haid. Dan di sini pembahasan bab pembatal wudhu. Cuman Nabi menegaskan itu bukan haid. Sudah. Kalau bukan haid berarti kamu tidak boleh tinggalkan sholat. Itu maksudnya. Karena ketika haid itu dihukumi haid, tidak usah sholat. Tapi ketika Nabi bilang itu bukan haid, berarti sholat. Ah, sekarang kata Nabi, faida aqbalat haidatuki pada is-sholat. Kalau telah datang masa haidmu, tinggalkan sholat. Artinya kan seorang perempuan itu ada masa haidnya dalam setiap bulan. Setiap bulan. Ada awal bulan, ada tengah bulan, ada akhir bulan. Tergantung perempuan itu. Kata Nabi, kalau datang masa haidmu, maksudnya waktu kamu haid memang, karena darahnya tidak pernah putus kan, maka lihat dulu, kamu haid di tanggal berapa? Makanya ini dari sini pentingnya nanti perempuan mengetahui kebiasaan haidnya tanggal berapa. Supaya kalau ada masalah seperti ini, dia sudah tahu. Kalau keluar darah tanggal sekian, haid. Kalau bukan tanggal itu, maka bukan haid. Ini bagi perempuan. Apalagi seorang gadis yang sudah dekat masa menikahnya, maka dia harus paham kapan dia haid. Jangan sampai dia menikah, kemudian keluar darah istihadah, seperti misalnya darah perawan, langsung dia bilang ke suaminya, haid. Selesai baru menikah, langsung libur panjang. Ini masalah, bisa stres suaminya. Iya. Jadi ini dia harus tahu kapan dia haid. Untuk menghindari masalah-masalah seperti ini. Karena Nabi arahkan begitu. Kalau datang masa haidmu, fada'is sholat, tinggalkan sholat. Jadi kalau masa haidmu itu datang, ini memang hari-hari kamu biasa haid, tinggalkan sholat. Wa idza adbarat, karena sudah selesai masa haidmu. Berapa sebelumnya? Tanggal sekian biasa mulai, awal bulan biasanya mulai, atau tengah bulan biasanya mulai, atau akhir bulan biasanya mulai, dan berapa hari biasanya. Misalnya biasa haid sebelumnya 3 hari, sudah 3 hari tinggalkan sholat. Kalau sudah lewat 3 hari, kata Nabi, faksili angkidam tumasolli, cukup kamu cuci darah, kemudian kamu sholat. Artinya cuci darahnya, cuci tempat keluarnya, wudhu. Sholat. Ini muttafaqun alaih. Lafaz ini riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Bukhari dikatakan tawaddu'i li kulli shalah. Berwudulah kamu di setiap sholat. Berwudulah kamu di setiap sholat. Cuman lafaz ini Imam Muslim mengisyaratkan bahwa beliau hilangkan dari lafaz secara sengaja. Artinya menurut Imam Muslim, potongan riwayat ini dhaif. Sebentar kita akan lihat. Sumber hadits ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Al-Bukhari di nomor 228, Muslim nomor 313. Derajat hadits sahih. Yang pertama tadi. Ada pun tambahan dalam riwayat Imam Al-Bukhari,
Tidak sahih dari ucapan Nabi. Jadi tawaddu'i li kulli shalah itu bukan dari ucapan Nabi. Itu merupakan ucapan Urwah bin Zubair. Ya, murid dari Aisyah. Yang dimasukkan oleh sebagian rawi dalam hadis sebagaimana diisyaratkan oleh Imam Muslim dan dikuatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Ibn Abdul Bar dan Al-Hafidh Ibn Rajab. Jadi ucapan tawaddu'i li kulli shalah ini bukan dari ucapan Nabi. Nabi sampai situ saja. Faksili angkidam summa sholli. Cuci darahnya salat. Nah, cuman apakah memang harus wudu? Iya. Harus wudu, cuci darahnya dan wudu. Karena darah itu pembatal wudu nanti. Akan kita sebutkan nanti sebentar. Iya, keluarnya darah itu pembatal wudu. Artinya terkandung. Cuman kalau kita mau jelaskan lafaz hadits ini, lafaz tawaddu'i li kulli shalah dhaif dari Nabi. Yang benarnya ini ucapannya Urwah yang dimasukkan dalam ucapan Nabi. Makanya Imam Muslim tidak masukkan. Imam Muslim tidak masukkan. Cuma apakah harus berwudu? Iya. Iya, harus berwudu. Setelah mencuci darah kalau mau sholat. Kalau mau sholat. Iya. Cuman faedahnya nanti, kalau lafaz ini antum sahihkan, berarti walaupun belum batal wudunya, harus wudu setiap kali sholat. Setiap mau sholat. Misalnya dia sholat maghrib. Mau sholat sunnah maghrib, wudu lagi. Gitu maksudnya nanti keharusannya. Kalau kita sahihkan ini ucapan Nabi, berarti setiap mau sholat wudu. Setiap mau sholat wudu. Kalau kita sahihkan ini ucapan Nabi. Tapi karena ini bukan ucapan Nabi, ini adalah fatwa dari Urwah, maka tidak wajib dia wudu setiap kali sholat. Cukup dia wudu di awal mau sholat saja. Kalau mau lagi lanjut sholat setelahnya, tidak apa-apa. Karena sulit baginya untuk wudu di setiap kali mau sholat dalam satu waktu. Itu nanti faedahnya. Kita lihat dulu fikih hadis tentang pembahasan kita sekarang. Darah istihadhah membatalkan wudu. Darah istihadhah itu membatalkan wudu. Yaitu darah yang keluar karena adanya urat yang putus atau pecah. Yang menunjukkan bahwa perempuan tersebut sedang tidak sehat. Jadi itu adalah fikih yang terkandung dalam hadis darah istihadhah. Iya, itu membatalkan wudu. Iya. Kemudian berikutnya, kita ambil hadis lagi berikutnya. Tadi sudah selesai itu ya. Darah istihadhah membatalkan wudu. Dan ini yang disebutkan oleh mayoritas ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian berikutnya hadis 69. Kata pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu rajulan madda'an amartul Miqdada ibn al-Aswad yas'alan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam fas'alah qala fihi al-wudu muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Kata beliau dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya adalah seorang lelaki yang madzaan, sering keluar madinya. Sering keluar madinya. Madi, cairan bening, licin, di catatan di bawah. Madi itu cairan, catatan 182, cairan bening, licin, yang keluar ketika syahwat seorang itu bangkit atau bergerak. Ketika seorang bernaik syahwatnya, maka nanti akan keluar cairan bening, licin. Itu disebut apa? Madi. Jadi Ali radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, saya adalah laki-laki yang madzaan, bentuk mubalaghah, sering keluar madinya. Maka saya menyuruh Al-Miqdad untuk menanyakan hal itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bertanya, kenapa enggak Ali saja bertanya? Kan beliau orang dekatnya Nabi. Apalagi pemuda yang pertama sekali masuk Islam dari kalangan anak kecil.
Di riwayat Bukhari Muslim juga disebutkan alasannya. Lima kanat ibnati. Karena kedudukan putrinya. Jadi belum malu bertanya langsung karena istrinya, putrinya Nabi. Tentunya perempuan kan malu ditahu oleh mertuanya tentang suaminya. Tentang suaminya. Itu hal yang wajar. Ini Ali bin Abi Thalib karena malu dari kedudukan Fatimah, istrinya, belum tidak bertanya langsung, tapi menyuruh Al-Miqdad. Iya, Ibn al-Aswad. Untuk bertanya. Ini menunjukkan kalau kita malu bertanya, kita harus wakilkan kepada orang lain. Aib kalau kita malu bertanya terus tidak meminta orang lain untuk bertanya. Menanyakan masalah kita. Karena obat dari bodoh, bertanya. Ketika kita tidak tahu, kita harus bertanya. Kita harus bertanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'ali ahlad dzikra in kuntum la ta'lamun, fas'alu ahlad dzikra in kuntum la ta'lamun." Tanyalah orang yang tahu kalau kalian tidak tahu. Karena innama syifa'ul ayyi su'al. Obat dari bodoh itu bertanya. Jadi kalau tidak tahu, bertanya. Aib seorang itu tidak mau bertanya. Sekarang Ali bin Abi Thalib belum malu menanyakan penyakitnya itu. Suka keluar madi. Ya. Maka belum menyuruh Al-Miqdad Ibn al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi SAW, maka dia pun bertanya. Al-Miqdad tak sebutkan bahwa Ali keluar madinya. Belum bertanya bagaimana kalau ada seorang laki-laki selalu keluar madinya. Bertanya. Maka kata Nabi fihil wudu. Dalam masalah itu wajib berwudu. Kata belum muttafaqun alaih. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Walabdulil Bukhari. Lafaz ini miliknya Imam Al-Bukhari. Sumber hadits ini riwayat Imam Al-Bukhari nomor 132, Imam Muslim nomor 303. Derajat hadits sahih, biografi Al-Miqdad. Karena Ali sudah lewat bersama kita biografinya. Al-Miqdad Ibn al-Aswad Ibn Amr Al-Kindi, yaitu berasal dari negeri Yaman. Ya, dari negeri Kinda, negeri Yaman. Beliau ikut pada seluruh peperangan Nabi. Ini keutamaan ini. Beliau ikut pada seluruh peperangan Nabi SAW. Dan meninggal pada tahun 33 Hijriah di Madinah. Bahkan bukan hanya peperangan bersama Nabi ya. Beliau juga ikut perang di masanya Umar. Penaklukan Mesir, beliau juga ikut. Demikian pula penaklukan Syam, beliau juga ikut. Itu penaklukan Palestina. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau juga ikut. Cuman tidak meninggal di medan perang. Tidak meninggal di medan perang. Belum meninggal malah di Madinah. Dikubur di pekuburan Baqi. Dikubur di pekuburan Baqi. Banyak sahabat yang seperti itu. Seperti Khalid bin Walid juga begitu. Beliau ikut banyak peperangan, menjadi pemimpin perang, berharap mati syahid, tapi belum meninggal di atas kasur. Iya, belum meninggal di atas tempat tidurnya. Karena semua ajal seorang ya sudah ditentukan. Meninggalnya di mana, kapan. Iya. Ini Al-Miqdad. Adapun fikih hadis, pertama keluarnya madi itu membatalkan wudu. Karena Nabi jelas, fihil wudu. Padanya wudu. Jadi keluarnya saja itu madi, wudu batal. Dan apakah wajib mandi? Tidak. Tidak wajib mandi itu hanya keluar madi. Karena Nabi cuma mengatakan, saya sering keluar madi, apa yang harus dilakukan? Kata Nabi, fihil wudu. Terus siapa tahu di tempat lain Nabi arahkan, enggak, hanya segitu. Karena secara teori
dalam penyampaian Nabi SAW dalam penyampaian syariat, bahwa dalam hal itu Nabi SAW ada kaidahnya yang kita pahami, yang kita lihat dari apa yang beliau ajarkan kepada para sahabat. Yaitu la yajuzu ta'khirul bayan fi waqtil hajah. Tidak boleh mengakhirkan penjelasan di waktu itu dibutuhkan pada waktu itu. Di waktu itu dibutuhkan. Jadi sekarang kan dibutuhkan ini. Ada seorang laki-laki yang sering mandi. Kata Nabi, wajib wudhu. Tidak boleh diakhirkan wajib wudhu dan nanti sholatnya, mandinya nanti dijelaskan. Tidak boleh. Tidak boleh mengakhirkan penjelasan pada waktu dibutuhkan. Boleh mengakhirkan penjelasan sampai dibutuhkan. Misalnya sekarang belum dibutuhkan. Boleh diakhirkan sampai nanti. Tapi ketika dibutuhkan, tidak boleh. Harus kita cari. Orang yang mampu cari ya harus cari. Apa sebenarnya jawaban dari masalah yang ditanyakan itu? Kalau mampu cari. Kalau tidak mampu, ya tidak apa-apa. Kita bilang belum mampu. Kita bilang belum mampu. Jadi tapi Nabi SAW kan, kalau kita melihat dari penyampaian syariat beliau kalau tidak tahu, beliau diam dulu. Sampai turun wahyu. Seperti pernah beliau ditanya tentang ruh. Orang musyrikin ingin membuktikan bahwa Nabi itu adalah utusan Allah. Demikian pula orang Yahudi mengusulkan, coba tanya tentang ruh. Karena tidak ada yang berbicara tentang ruh para Nabi dan Rasul sebelumnya. Nabi diam, tidak jawab. Sampai turun wahyu, baru beliau sampaikan. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Ya, mereka bertanya kepada kamu tentang ruh. Iya. Maka disebutkanlah ayatnya yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau tidak tahu, beliau diam sampai menunggu wahyu. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ketika ada suatu masalah, suatu perbuatan, suatu ucapan yang mereka ucapkan, kemudian tidak ada pengingkaran dalam syariat. Tidak ada Quran yang turun menyalakannya, Nabi juga tidak menyalakannya, maka mereka berdalil dengan hal itu akan bolehnya. Akan bolehnya. Nah, inilah masalah sekarang ini. Nabi ditanya tentang mandi, beliau hanya bilang wudhu. Berarti menunjukkan mandi itu membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua, tentunya mencuci kelamin dan sekitarnya yang terkena madi. Jadi di samping wudhu ini faedah lain. Iya, di samping dia membatalkan wudhu, ya kita juga membersihkan hal-hal yang disentuh, yang kena madi. Yang kena madi. Nah, ini nanti di pembahasan menghilangkan juga najis. Menghilangkan najis. Iya. Kemudian hadits berikutnya lagi. Kata beliau rahimahullah di hadits ke-70, an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya, kemudian keluar menunaikan salat tanpa berwudu dahulu. Iya, tanpa berwudu. Nabi mencium sebagian istrinya, keluar ke salat tanpa wudu dan tidak berwudu. Kata beliau, akhrajahu Ahmad wa dha'aful Bukhari. Ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan didoibkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini lafaz ini. Lafaz yang ini. Ada juga lafaz lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbalaha tsumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Nabi mencium dia, Aisyah, bukan mencium sebagian istrinya. Nabi mencium Aisyah, kemudian beliau keluar ke salat dan tidak berwudu. Itu yang dimaksud. Ada pun lafaz ini riwayat Imam Ahmad dinilai lemah
oleh Imam Al-Bukhari. Sumber hadis ini riwayat Imam Ahmad di Musnad Imam Ahmad jilid 6 210. Derajat hadis ini dhaif. Kalau secara bersendiri ini dhaif. Nanti bisa naik ke derajat hasan dengan pendukung dari jalur lain, tapi ini dhaif sanadnya. Didhaifkan oleh Imam Al-Bukhari seperti yang dikatakan oleh penulis, dan Imam Ahmad sendiri juga dhaifkan. Iya, Imam Ahmad kalau bilang golat itu salah karena ucapan Aisyah bilang Nabi mencium sebagian istrinya. Iya, berarti Nabi mencium sebagian istrinya, Aisyah lihat. Tahu teman saya bilang, iya. Dia bilang, bisanya begitu. Iya. Masa Nabi cium sebagian istrinya dilihat oleh istri yang lain? Ya, tidak bisa karena istri Nabi juga ya cemburu akan hal tersebut. Tidak mungkin Nabi membuat istrinya bercemburu. Iya. Sebagian keadaan saja istri yang lain mengirim makanan untuk Nabi saat Nabi di kamar Aisyah. Aisyah pukul tangannya itu pelayannya sampai jatuh mangkoknya dan pecah. Nabi mengatakan gorot ummukum. Ibu kalian lagi cemburu. Ini Aisyah radhiyallahu taala anha. Istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan maksudnya lafaz Nabi mencium sebagian istrinya, Nabi Aisyah lihat. Makanya ada riwayat lain bahwa ia riwayat dari Aisyah tapi dari riwayatan Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Riwayatnya Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Bahwa Nabi menciumnya. Yang boleh cium itu Aisyah sendiri. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbalha. Nabi menciumnya, tsumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Kemudian keluar salat tidak berwudu. Tidak berwudu. Ini riwayatnya di luar Bukhari Muslim. Riwayat ini dikritik, dhaif. Didhaifkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Zur'ah, bahkan Abu Hatim. Cuman ada riwayat yang lebih sahih dari ini. Riwayat dalam Bukhari Muslim. Dan seandainya belum bawakan riwayat yang ini lebih bagus. Sebenarnya. Untuk menjelaskan hukum menyentuh perempuan. Membatalkan wudhu atau tidak. Sebentar kita akan sebutkan riwayatnya ketika menjelaskan fikih hadits. Jadi hadits yang ada di hadapan kita dhaif secara tersendiri. Nabi mencium sebagian istrinya. Fikih hadits, menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu. Menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu. Ini yang mau beliau sampaikan. Karena Nabi keluar salat setelah mencium istrinya. Setelah mencium istrinya. Ini fikih yang belum mau sampaikan kepada kita. Memang masalah menyentuh perempuan, apakah membatalkan wudhu atau tidak? Ada khilaf, ada perselisihan yang sangat keras. Dari dulu sampai sekarang ini. Tentang menyentuh perempuan, membatalkan wudhu atau tidak. Ada para ulama yang mengatakan tidak membatalkan wudhu. Ini madhab sekelompok salaf Abu Hanifah, satu riwayat dari Imam Ahmad dan juga pengikutnya. Menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu. Ada juga ulama yang berpendapat menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu secara mutlak. Merupakan juga madhab sebagian salaf. Jadi dari dulu, dari kalangan dulu. Dari salaf, Imam Malik, ini juga yang terkenal dari Imam Ahmad rahimahullah. Ada juga mengatakan menyentuh dengan syahwat membatalkan wudhu. Kalau menyentuh tanpa syahwat tidak membatalkan wudhu. Ini madhab dari sebagian salaf juga. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam satu riwayat. Imam Syafi'i mengatakan pakai syahwat baru batal. Dari tiga pendapat tadi mana yang kuatnya? Yang kuatnya apa yang saya katakan di buku, menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu. Karena kenapa? Dalil yang mengatakan membatalkan wudhu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 43, aula mastumun nisa.
Ketika Allah menyebutkan pembatal wudu adalah atau kalian lamastumun nisa, menyentuh perempuan. Ayat itu menunjukkan batal wudu menyentuh perempuan. Sementara dalil yang mengatakan tidak batal wudu adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kuntu anamu baina yaday Rasulillah wa rijlai fi qiblati." Saya tidur di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedua kakiku di kiblatnya. Fa idza sajada ghamazani. Kalau belum sujud maka belum mencubit kakiku. Faqabattu rijlai, maka saya pun menekuk kedua kaki. Kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Iya. Ini hadis. Nabi sedang salat, kalau belum sujud belum cubit istrinya, kakinya. Belum cubit kakinya. Ini menunjukkan bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Kira kalau batal pasti Nabi batalkan sholatnya. Nabi batalkan sholatnya. Demikian pula ada dalam riwayat Muslim. Di keadaan lain lagi, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bercerita bahwa dia kehilangan Nabi dari tempat tidur. Namanya orang punya istri lebih dari satu, kehilangan suami ya, dia cari. Iya. Maka walaupun cari, namanya dulu gelap carinya. Maka beliau cari, beliau raba dengan tangannya. Fawaqat, beliau berkata, fawaqat yadi ala batni qadamai wa fil masjid. Maka satu telapak tanganku menyentuh kedua telapak tangan Nabi dalam keadaan sujud di masjid. Satu telapak tanganku menyentuh kedua telapak tangan Nabi. Ini nanti yang dipakai berdalil bahwa dalam sujud itu dirapatkan kedua telapak kaki. Dalam sujud itu dirapatkan kedua telapak kaki. Karena kenapa, dari mana ditahu? Satu telapak tangan kena dua kaki. Ya tidak mungkin renggang. Ya kalau renggang tidak mungkin kena satu telapak kaki, satu telapak tangan. Ini dipakai bahwa ketika sujud disunahkan kita rapatkan tumitnya, kedua kakinya dalam keadaan berdiri. Karena disebut dalam hadis wahuma mansubatan, kedua kakinya itu berdiri, kedua kakinya berdiri. Ini Aisyah, poin kita di sini adalah Aisyah menyentuh kedua kaki Nabi, telapak kaki Nabi dengan tangannya, dan Nabi tetap sholat. Ini menunjukkan tidak batal wudhu menyentuh perempuan. Ini yang kuatnya. Terus bagaimana dalil mereka dengan ayat tadi? Ayat tadi telah diterjemahkan, telah diartikan, ditafsirkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Yang dimaksud dengan lamastumun nisa adalah al-jima'. Karena Allah di beberapa tempat mengucapkan jima' itu hubungan badan dengan menyentuh. Misal ayat ini aulamastumun nisa. Kata Ibn Abbas jama'tum. Cuma Ibn Abbas menambahkan walakinnallaha yukanni amma sya'a bima sya'a. Akan tetapi Allah mengungkapkan sesuatu itu dengan apa yang dikehendaki. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, min qabli an tamassuhunna. Sebelum kalian menyentuh mereka, fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Ini terkait dengan perempuan yang dinikahi. Sudah akad, setelah itu diceraikan tanpa ada hubungan badan. Apakah ada masa iddah atau tidak? Tidak ada. Boleh perempuan itu langsung menikah juga saat itu setelah diceraikan. Karena Allah katakan min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuhnya. Kan kalau sudah nikah sudah halal menyentuh. Tapi menyentuh di sini adalah berhubungan badan. Berhubungan badan. Jadi kata menyentuh itu masuk apa? Jima maksudnya, bukan menyentuh biasa. Makanya di hadits Nabi menyentuh istrinya. Istrinya menyentuh Nabi, wudunya tidak batal. Karena yang diinginkan menyentuh di ayat adalah apa? Berhubungan badan. Ini pendapat yang kuatnya insyaallah ta'ala. Bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Baik, kita cukupkan, Masya Allah, terlalu panjang mungkin hari ini. Insya Allah kita lanjut lagi nanti di hadits berikutnya terkait dengan
pembatal-pembatal wudhu. Kita adzan dulu, baru kita lihat pertanyaan. Sebentar. Adzan. Nggak sabarmu. Allahu Akbar, Allah. Kita baca pertanyaan. Kenapa saudara? Yang mana itu? Dhaif juga. Tapi dia bisa dihasankan dengan dua jalur tadi, saling mendukung. Kata beliau, apakah membersihkan madi harus dicuci atau cukup diusap saja? Sudah lewat di pembahasan membersihkan najis itu ya sebenarnya. Iya, di pembahasan membersihkan najis. Pak kalau madi bagi seorang yang selalu keluar madinya itu diringankan untuk dipercikan saja tempat keluarnya. Di tempat kenanya. Adapun kelaminnya cuci ya dan berwudu. Yang kena diringankan, yang kena diringankan. Bagaimana hukumnya jika madi tersebut mengenai celana? Apakah wajib mengguntingnya? Kejam. Masya Allah. Jadi setiap celana yang kena madi gunting. Jadi lubang tengahnya. Masya Allah. Dah cukup dicuci tempat yang kena saja. Kalau kita lihat. Ya, atau bahkan di sana cukup memercikan air padanya. Kalau kita selalu keluar madinya. Kalau sekali-sekali dicuci saja. Jadi kita ambil, kan biasa dia ada bekasnya. Ada bekasnya. Iya. Maka cukup kita siramkan air atau menguceknya sedikit di situ, maka sudah dianggap bersih. Iya, tidak perlu digunting. Apakah bidah amaliyah dapat mengeluarkan orang dari lingkup ahli sunnah? Bahkan bisa kafir. Orang melakukan bidah amaliyah maksudnya amalan dia sujud kepada selain Allah, bisa kafir. Kenapa kita bisa bilang bisa keluar dari ahli sunnah? Semua pelaku bid'ah keluar dari ahli sunnah. Karena pelaku bid'ah bukan ahli sunnah. Ahli sunnah itu definisinya kata Nabi SAW, man kana alamit lima ana alaihi wa ashabi. Siapa yang berada di atas apa yang saya pegang dan para sahabatku, itu dibilang ahli sunnah. Selain itu bukan dari ahli sunnah. Iya. Saya biasa pergi memancing. Saat wudhu di atas perahu, bolehkah saya menggunakan air gelas untuk berkumur-kumur, lalu menggunakan air laut untuk selainnya, seperti membasuh wajah dan seterusnya? Boleh, boleh saja. Iya, boleh menggunakan beda air, satu air asin, satu air tawar dalam berwudu. Dalam berwudu boleh, iya. Walaupun kalau kita berkumur memasukkan air ke hidung dengan air laut juga boleh, dibolehkan. Apa hukum main rubi, Ustaz? Apa itu rubi? Apa itu? Siapa yang tahu antum? Itu bilang orang tahu apa itu rubi, belum. Apa rubi? Gimana itu rubi? Yang kotak. Oh, yang kotak itu yang oh ya. Anak-anak enggak masalah. Iya. Anak-anak enggak masalah. Tapi kalau bapak-bapak masalah. Itu melalaikan dari Allah. Orang susun untuk cari kotak yang pas itu ya. Itu enggak ingat Allah pasti.
Iya kan? Iya, anak-anak enggak masalah. Iya. Tapi kalau orang tua, orang sudah balik, enggak boleh. Bagaimana cara mencukur rambut bayi yang hendak diakikah? Apakah rambutnya dicukur habis atau tidak? Dan bagaimana cara yang tepat mengkonversinya? Apakah disesuaikan dengan harga emas atau perak? Cara mencukurnya adalah dibotak ya seluruhnya. Karena rambutnya itu mau ditimbang. Jadi dibotak, diambil rambutnya itu seluruhnya. Ya, kalau takut mencukurnya, misalnya kepalanya lembek, maka ditaksir. Ditaksir. Cari ahli taksir. Berapa kira-kira beratnya kalau rambut segitu? Iya, boleh. Kalau tidak bisa. Cuman sunnah dicukur. Sunnahnya dicukur. Kemudian untuk konversinya, apakah emas atau perak? Perak. Rambut bayi itu dikonversikan ke perak, kemudian ditimbang, disedekahkan nilainya. Disedekahkan nilainya. Apakah boleh kita mendatangkan niat amalan lain sementara berada dalam ibadah? Contoh, ana sholat sunnah qobliyah. Sementara saya sholat, saya hadirkan niat sholat sunnah setelah wudhu dan sholat sunnah tahajud, tahiyat masjid. Apakah boleh Ustaz? Tidak boleh kalau di tengah ibadah. Boleh kalau di awal ibadah sebelum takbiratul ihram, boleh kita berniat lebih dari satu niat. Kata Nabi SAW, innamal amalu bin niat. Sungguh amalan itu tergantung niat-niatnya dengan lafaz jamak. Dengan lafaz jamak. Ini menunjukkan boleh lebih dari satu niat dalam satu ibadah. Tapi syaratnya adalah sebelum takbiratul ihram kalau sholat. Kalau di tengah ibadah tidak boleh. Karena niat itu sebelum ibadah. Bukan di tengah ibadah. Bagaimana jika ada pertanyaan, bagaimana jika di pertengahan khutbah Jumat, bahwa kita tidur sampai selesai khutbah kedua, apakah ini masih dikatakan tidur ringan Ustaz? Karena masih tidur duduk. Kalau dia kadang sadar, dia tidur memang sampai khutbah kedua, tapi kadang sadar, kadang terbangun, lihat kiri kanan sedikit, iya, lelap lagi. Iya. Itu dianggap tidur ringan. Tidur ringan. Iya. Tapi kalau dia tertidur, tidak tahu sama sekali, tidak sadar sama sekali, bahkan sampai bunyi mesinnya, itu sudah lelap walaupun duduk. Itu sudah lelap walaupun duduk. Harus dia keluar berwudu. Bagaimana tata cara mandi wajib Nabi? Akan datang ini, insya Allah. Setelah bab pembatal wudu, nanti ada bab junub. Ada juga bab tayamum, ada juga bab haid. Jadi tidak perlu ditanyakan dulu itu, karena kita akan dapat di waktu dekat. InsyaAllah ta'ala. Apa hukum saat sholat melihat ke kanan dan ke kiri? Kalau maksudnya bola matanya yang ke kanan dan ke kiri, sah sholatnya, tidak masalah. Yang penting dia tetap konsen dalam bacaannya dan gerakannya. Iya. Tapi kalau ke kanan dan ke kiri maksudnya adalah badannya, ya, ke kanan ke kiri tidak boleh. Kalau muka sholatnya sah. Tapi kalau badan batal sholatnya. Kalau badan batal sholatnya. Iya. Apakah boleh berpuasa Daud, mungkin gitu ya. Apakah boleh berpuasa Daud di bulan Muharram? Apakah boleh berpuasa Daud di bulan Muharram? Dibolehkan? Cukup saja apakah boleh. Iya. Apakah boleh berpuasa Daud di bulan Muharram? Boleh. Tidak ada larangan untuk berpuasa. Iya. Yang tidak boleh berpuasa itu hanya di hari Id, Adha Fitri, dan 3 hari setelah hari Idul Adha. Selain itu dibolehkan untuk berpuasa. Untuk berpuasa Daud.
apabila kita ditanya, siapa yang menciptakan Allah? Apa yang harus kita jawab, Ustaz? Bilang, amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Itu yang kita jawab. Jawaban itu dari Nabi, bukan dari saya. Kalau sudah sampai ke situ, bilang amantu billah. Kalau masih bertanya lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kan itu setan. Itu setan. Iya. Jawab begitu. Itu harus kita katakan. Saya penjual gula merah. Terkhusus di bulan Muharram, gula merah sangat laku keras untuk acara-acara bid'ah dan ritual kesyirikan, tolak bala. Dan kita berlindung kepada Allah dari perbuatan tersebut. Pertanyaannya, apakah saya ikut bertahun dan bagaimana dengan keuntungan yang saya dapat? Tergantung. Kalau kita adalah tiba-tiba menjadi penjual gula merah di bulan Muharram, maka bertahun. Tidak boleh. Tapi kalau kita memang sudah biasa penjual gula merah di sepanjang tahun, maka kita tidak masuk bertahun. Kita tidak masuk dalam bertahun. Iya. Dan penghasilannya halal. Kemudian berikutnya, apa yang dimaksud salat sunnah awabin? Apakah ada dalilnya? Kalau tanya dalil, ada di Bukhari Muslim itu. Salatul awabin hina tarmudul fisal. Salatnya awabin itu ketika onta itu sudah bangun dari tempat tidurnya. Onta itu bangun dari tempat tidurnya kalau sudah panas matahari. Nah, maksudnya di situ salat duha. Yang dimaksud adalah salat duha. Iya. Apakah ada dalil yang sahih tentang sholat 4 rakaat setelah sholat Isya yang keutamanya seperti malam Lailatul Qadar? Wallahualam. Sholat Isya 4 rakaat, sholat sunnah 4 rakaat setelah Isya keutamanya seperti Lailatul Qadar. Wallahualam. Baru saya dengar, baru dengar. Sini ada pertanyaan, apa hukumnya berpuasa dalam keadaan sakit, akan tetapi sakit itu tidak memberatkan seorang? Puasa apa ini? Kalau yang dimaksud adalah puasa wajib, boleh, sah puasanya. Karena orang sakit boleh tidak berpuasa, bukan wajib tidak berpuasa. Orang sakit terkait dengan puasa Ramadan, boleh tidak berpuasa. Ya, artinya kalau dia berpuasa sah, kalau dia berpuasa sah. Bagaimana cara mencuci bagian yang terkena madi? Apakah perlu dicuci bersih dengan sabun atau hanya dengan air atau tidak perlu dicuci dan cukup dipercikan dengan air? Ya, diringankan untuk dipercikan. Kalau dicuci boleh, lebih hati-hati. Tapi apakah dengan sabun? Tidak. Tidak wajib dengan sabun. Iya. Beberapa hari yang lalu, saya dapat amplop putih, polos di pinggir jalan. Pas saya buka ternyata ada uang 300.000. Saya tunggu, barangkali ada yang cari. Tapi ternyata sampai saya pulang, belum ketemu dengan yang punya amplop. Apa yang harus saya lakukan dengan uang itu, Ustadz? Iya. Pertama, kalau kita menemukan barang temuan di jalan dan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, boleh kita ambil. Seperti itu uang, kan tidak bisa dia jaga dirinya sendiri. Boleh kita ambil. Karena Nabi bilang, lak auli akhik. Untukmu atau untuk saudaramu. Artinya kalau kamu tidak ambil, saudaramu ambil. Boleh. Cuman setelah itu ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Kalau biasanya orang akan mencari kembali, maka kita umumkan setahun. Kita tunggu setahun sampai datang. Iya, kalau tidak maka punya kita. Dan boleh kita pakai dalam jangka setahun itu, sebelum setahun sampai sebelum setahun. Tapi nanti kalau suatu saat ada yang datang,
kita kasih, kita ganti. Cuma sebelum kita pakai harus kita catat baik-baik dulu. Kalau uangnya uang lembar berapa, supaya nanti kalau dia datang kita tanya berapa lembar. Kalau dia bilang 3 lembar, iya 100 semuanya. Jadi nanti kita tulis memang. Nanti kita tulis, karena saat datang orang yang mengaku, kita tidak boleh langsung bilang ini. Enggak, kita dulu tanya dulu. Iya, apa misalnya kalau tas apa isinya, kalau dompet apa isinya. Kalau dia jawab dengan benar, kasih. Kalau tidak benar maka bukan punyanya itu hanya mengaku. Melihat ada berita langsung dia datang mengaku. Jadi itu yang dilakukan. Kalau biasanya orang tidak akan cari kembali, boleh langsung dipakai halal. Apabila di sekitar Ka'bah, di sini di sekitar Ka'bah, apakah harus ikut berdesa-desakan untuk mencium Hajar Aswad dan berdoa di multasam, atau ada cara lain untuk memperoleh kemuliaan tanpa harus berdesa-desakan? Tidak ada cara lain sekarang. Ya, cuman di sini mencium Hajar Aswad itu memang Nabi mencontohkan beberapa contoh. Kalau kita dekat, kita cium. Kalau tidak bisa cium, kita sentuh dengan tangan, kita cium tangan. Kalau tidak bisa juga, maka cukup kita angkat tangan dan tidak cium tangan. Itu semua dimudahkan begitu, dituntunkan begitu, supaya kita bisa memilih sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan keadaan. Apakah luka baru atau luka lama yang terbuka kembali yang menyebabkan keluarnya darah membatalkan wudhu? Tidak. Keluarnya darah itu tidak membatalkan wudhu. Darah dari selain kelamin tidak membatalkan wudhu. Iya. Masya Allah. Saya buka panjang sekali ternyata. Jam berapa? Bismillah. Apa pertanyaan anak? Insya Allah akan ada program pemerintah yang akan menampung anak-anak atau bayi dari Palestina kalau jadi Ustadz. Apakah boleh anak mengadopsi satu anak bayi perempuan, sedangkan anak-anak semuanya ikhwan? Masih apa ini? Masih apa ini? Masih apa itu? Bagaimana hukumnya Ustaz? Nanti dipastikan dulu. Apakah memang pemerintah suruh kita adopsi atau bagaimana, suruh kita ambil atau bagaimana, suruh kita besarkan atau bagaimana? Nanti dipastikan dulu. Ini baru kita baru apa ini? Kalau jadi, berarti belum tentu jadi. Jangan dulu, nanti Iya. Nanti insya Allah baru kita tanyakan. Terus berikutnya, keputihan yang berlebihan saat masa subuh, yang kadang keluar pada saat sholat, apakah tidak membatalkan wudhu dan sholat anak Ustaz? Walaupun sebelum sholat anak buang air kecil, tambah membersihkan tempatnya, apa Ustaz? Iya. Jadi keluarnya, kalau keputihan itu, kalau dia selalu keluar itu dianggap sebagai hal yang dimaafkan, seperti mandi tadi. Cukup berwudu di setiap kali mau sholat. Cukup berwudu di setiap kali mau sholat. Kalau keluar saat sholat, tidak batal wudu, tidak batal sholat. Tidak batal sholat. Apakah boleh anak mengqadha sholat sunnah rawatib? Karena terkadang kesibukan mengurusi anak-anak dan lain-lain itu membuat anak terkadang lalai dari sholat sunnah 2 rakaat Ustaz. Namun ketika berlalu waktunya, anak sering was-was, merasa rugi, tidak melaksanakannya, sampai menyalahkan diri anak. Mengapa tadi kurang bergegas? Baik, pekerjaan. Jadi kalau memang itu adalah biasa kita melakukan sebelumnya, kemudian datang kesibukan yang mengurus anak seperti yang kita sebutkan, membuat kita lupa, boleh dikodok. Boleh dikodok kalau sebelumnya biasa.
kita melakukannya. Kalau sebelumnya tidak biasa, enggak ada syariat untuk mengkodonya. Wallahualam. Satu lagi, insya Allah masih banyak pertanyaannya. Masya Allah. Terjadi perdebatan antara suami dan istri. Suami mengatai istri tidak beriman lantaran istri menjadikan berobat ke rumah sakit adalah sakana. Itu jalan untuk menempuh kesembuhan dari suatu penyakit. Ya. Sedangkan istri mengatakan bahwa Al-Quran dibaca dan dijadikan petunjuk untuk menempuh sembuhkan sakit. Jadi berobat ke rumah sakit. Suami hanya mencukupkan diri dengan membaca Quran tanpa berobat ke dokter. Aduh, saya bingung. Suami mengatai istri tidak beriman lantaran istri menjadikan berobat ke rumah sakit adalah jalan untuk menempuh kesembuhan. Sedangkan istri mengatakan, aduh saya bingung ini. Kalau sudah mulai si istri si suami, iya. Jadi mungkin singkatnya adalah si istri minta suaminya untuk berobat di rumah sakit. Si suami cukup baca Quran saja. Cukup baca Quran saja. Iya. Yang ditanyakan apa tadi? Siapa yang benar gitu ya? Iya, siapa yang benar silakan pergi tanya ke KUA. Kan kita sudah berselisih. Iya, sudah berselisih. Dua-duanya sebenarnya benar. Karena Al-Quran itu adalah obat untuk setiap penyakit. Nah, Bapak kalau suami tak berkeyakinan itu, alhamdulillah. Ya. Kemudian kalau istri menyuruh ke rumah sakit juga benar. Karena Nabi juga katakan, tadawu ibadallah, berobatlah. Wahai hamba-hamba Allah. Disuruh berobat, tempuh sebab kesembuhan. Jadi dua-duanya benar, enggak usah kita berdua berselisih, saling damai saja. Kalau suami tak mencukupkan diri dengan Quran, alhamdulillah. Ya. Terus kalau suami juga kalau istri menyuruh dulu ke dokter, enggak apa-apa kita sekali-sekali ke dokter untuk berobat mencari tahu penyakitnya. Dia supaya ditahu, karena dokter lah yang tahu nanti kita itu sakitnya apa, supaya dikasih obat yang tepat. Wallahualam. Kita cukupkan, masih banyak pertanyaan. Mohon maaf karena tidak bisa dijawab semuanya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.